Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu masalah boiler ya. Kemarin sudah bahan bakar sama tungkunya, sekarang kita masuk ke boiler ya. Boiler adalah tempat di mana uap itu dibuat ya, di mana ada hasil eh, penguapan dari air yang diisi ke boiler. Nah, untuk memanaskannya ya seperti kemarin ada tungku yang dipanaskan oleh bahan bakar, bisa batu bara, bisa minyak atau gas ya. Tapi kebanyakan adalah menggunakan batu bara ya, karena biaya murah, ya, jauh lebih murah daripada bahan bakar minyak. Jadi boiler adalah suatu alat untuk menghasilkan uap. Energi panas yang dilepaskan oleh bahan bakar yang terbakar tersebut, dia akan ditransfer ke air yang berada di dalam boiler. Setelah mencapai suhu tertentu, nah air suhu uapnya itu adalah 100 derajat ya. Nanti di atas 100 derajat air itu mulai akan menguap. Sehingga nanti jika dipanaskan terus, uap tersebut dia akan mempunyai tekanan. Nah, itu yang diharapkan tadi, bukan hanya 100 ya, ratusan derajat ya, supaya nanti kalau hanya menguap ya seperti kita merebus air ya. Setelah dia mendidih, dia pasti akan menguap. Tapi yang kita ambil kan bukan mendidihnya, adalah uap yang diambil sama tekanannya nanti. Dia nanti akan berfungsi untuk memutar turbinnya. Kalau sudah ada yang bergerak, itu kita untuk mendapatkan listrik bolak-balik itu sudah mudah. Ya, untuk menggerakkan sesuatu itu yang memerlukan energi yang besar. Ya, energi itu dihasilkan ya dari uap, dari gas, dari nanti namanya pembakaran kimia bahan bakar ya, alam, atau nanti dari perputaran oleh beda potensial, energi potensial seperti air. Atau juga nanti kalau gas uap ini ya bisa nanti PLTN ya, uap juga ya. Cuma untuk memanaskannya berbeda. Nah, untuk mendapatkan gerakan itulah diperlukan nanti ini boiler ini. Boilernya dibakar sehingga menghasilkan panas. Panasnya tersebut isinya air ya tadi ya, air yang mempunyai titik didih ya, titik uap itu adalah 100 derajat ya, dipanaskan terus sehingga dia akan menjadi uap. Uap yang kepanas itu akan mempunyai tekanan. Nah, tekanan itu akan disalurkan ke dalam namanya nanti ke dalam apa namanya turbin ya, turbin uap. Nah, sehingga turbin akan berputar. Turbin akan kita bahas sendiri, Pak sendiri. Jadi uap yang dihasilkan dari boiler tadi itu bisa memproduksi kerja mekanik atau gerak ya, sehingga dapat dibuat untuk mesin uap dan turbin uap. Nah, di sini kita akan sedikit nanti ada mesin uap ya, walaupun sekarang itu untuk yang lokomotif nggak dipakai ya, tetapi itu dia turbin uap itu masih dipakai untuk kapal skala besar ya. Cuma dia bahan bakarnya bukan batu bara. Kemudian hasil dari boiler tadi bukan hanya untuk mesin dan turbinnya, biasanya juga untuk keperluan pemanasan lainnya. Seperti untuk pemanas ruangan untuk daerah-daerah subtropis pada musim dingin. Untuk industri, kemudian untuk pabrik-pabrik gula, kimia ya, bahan-bahan kimia, dan bahan-bahan obat biasanya juga ya, dan tekstil. Itu memerlukan pemanas. Nah, kemudian nanti tekstil itu termasuk nanti kulit ya. Nah, cuman di Indonesia itu biasanya karena mahal ya,
Tapi untuk kulit tertentu itu memang dipanaskan dengan hasil dari pemanasan. Nah, di Indonesia yang akhir itu kita ada di dekat sini nih, di daerah Garut, itu industri kulit. Dia hanya bagian akhir yang menggunakan pemanas, tapi menggunakan listrik. Untuk yang panas benar-benar basah itu ya, nah itu dia masih dijemur seperti biasa. Nanti pada ujung akhirnya nanti baru dia menggunakan pemanas listrik atau nanti pemanas lainnya. Kebanyakan listrik karena operasionalnya mudah, tetapi biayanya mahal ya. Karena listrik itu biayanya mahal. Untuk panas itu memerlukan daya yang besar. Seperti kalau kita lihat aja tuh, kita bandingkan umpamanya lampu ya dengan atau kipas angin aja dengan setrika itu jauh lagi ya dayanya. Energi yang dibutuhkan mahal untuk panas ini. Terus setrika itu kecil gitu kan. Nah itu dia. Makanya dia untuk penyamakan kulit Indonesia itu hanya bagian tahap akhir yang menggunakan pemanas listrik. Sisanya menggunakan benar-benar matahari. Nah dulu Sada itu sempat ada sumbangan dari USA ya Amerika bikinin untuk di di Garut itu pengeringnya tidak menggunakan listrik, ada listriknya cuma kecil untuk kipas ya supaya panasnya terdistribusi. Kita menggunakan seperti boiler ini, dan uapnya itu kita masukkan ke pipa sehingga pipanya akan panas, panasnya ditiup. Nah, bahan bakarnya apa ya? Bahan bakar yang ada di sekitarnya bisa kayu, bisa sisa-sisa industri mebel gitu ya. Pokoknya bisa dibakar lah. Karena sana ada di desa-desa kan banyak kayu-kayu sisa gitu ya, hasil-hasil industri atau hasil pertanian itu bisa dibakar. Apa menggunakan listrik sedikit mungkin. Nah, itu kita bikinnya kan dulu di Garut ya. Cuman sama tadi untuk pengering akhir juga ya. Kalau untuk pengering awal itu yang benar-benar basah kulitnya itu ya, itu biasanya masih jemur. Ya kemudian panas yang sangat ini ya. Itu dia waktu macam-macam bisa digunakan. Kalau sudah boilernya kita panaskan, uapnya itu bisa digunakan untuk diambil panasnya saja, atau nanti uap tersebut bisa digunakan kerja mekaniknya atau tenaga dorongnya ya, dari tekanan uap. Nah, boiler sendiri itu adalah seperti bejana tertutup. Tapi walaupun dalam prakteknya nanti tidak semuanya seperti bejana itu ya. Ada seperti tabung-tabung. Ya. Itu kita lihat beberapa jenis nanti dari boiler, apalagi untuk yang industri ya. Jadi seperti bejana tertutup, di mana air diubah menjadi uap dengan penggunaan panas yang dibakar dari tungku. Ya. Dan karena ada pembakaran tadi, boiler tadi yang itu adalah air yang sangat panas gitu ya. Nah, untuk boiler itu kebanyakan ya digunakan untuk bahan bakarnya adalah batu bara atau minyaknya minyak industri ya, bukan minyak diesel atau apalagi bensin ya. Itu tidak akan ekonomis, walaupun lebih bersih gitu ya, tetapi tidak ekonomis. Kebanyakan batu bara, minyak itu biasanya atau gas nanti dia ada kayak cadangan. Pada saat pasokan daripada batu bara itu ada masalah, nah batu bara itu biasanya dibawa dari tambang, apalagi kita di daerah kepulauan ya, yang salah satu alat angkutnya adalah kapal. Pada saat gelombang besar, itu nanti kapal susah mendarat, karena kapal sangat besar ya, susah untuk ke pelabuhan, sehingga ada cadangan dan gas. Ya. Jadi dia harus memenuhi syarat ya, keamanan tadi ya, itu hampir semua ya, karena ini sangat panas ya, berbahaya bagi lingkungan sekitarnya dan bagi tugasnya. Kemudian untuk bagian boiler sendiri mudah untuk diakses. Karena dia harus ada protekan. Nanti juga ada bagian-bagian air itu yang harus dibuang beberapa jam sekali gitu ya. Makanya harus ada mudah diakses. Kemudian kapasitas itu sesuai dengan pembangkitnya berapa, energi listrik yang menghasilkan itu harus seimbang untuk memutar boiler, untuk memutar turbinnya nanti. Jadi pasokan uapnya disesuaikan dengan persyaratan, walaupun nanti ini bisa variabel ya, karena nanti beban pembangkit itu bisa juga turun atau naik.
Tetapi dia harus dalam keadaan nyala ya, karena nanti kalau dalam keadaan mati seperti diesel, kalau dia perlu dinyalakan itu memerlukan waktu. Ini hampir semua peralatan efisiensi ya, kerjaan pasien, benar dia mampu menyerap panas maksimal ya. Nah, makanya nanti harus ada maintenance, harus ada perlakuan-perlakuan tertentu untuk supaya nanti panas tersebut jangan ada yang menghalangi atau halang atau sangat kecil gitu ya. Kemudian bentuknya ya sederhana supaya mudah untuk nanti biaya penyerahan. Biaya awal rendah itu dalam pembangunan ini ya. Kemudian ini yang terutama teknisnya, tidak ada persambungan yang langsung terkena api. Karena bahaya itu ya, persambungannya langsung terkena api itu las ya, seperti las, apalagi dari besi ya. Bahaya karena itu panasnya sangat tinggi ya, untuk bisa bubar itu. Karena jangan tidak boleh di sambung tempat lain boleh, tetapi yang kena api tidak, bisa tidak ada. Kemudian ini agak susah nih, harus cepat start dan loadingnya ya, itu agak susah. Karena penguapan itu memerlukan waktu. Makanya pembangkit tenaga uap ini digunakan untuk beban dasar ya, supaya dia jalan terus. Nah, cuman nanti bisa lebih naik daya dasarnya atau kurang, tetapi dia dalam keadaan nyala ya, bukan dia nanti dia dimatikan pada saat diperlukan baru nyala, itu tidak. Itu beban dasar. Harus untuk cepat loading start itu susah untuk PLTU. Karena itu kerjanya beban dasar, bekerja 24 jam. Makanya nanti maintenance dari boiler harus mudah diakses juga. Tidak mungkin kita matikan gitu ya. Walaupun dalam satu kompleks pembangkit itu boilernya tidak satu biasanya. Karena kalau ada maintenance berat gitu ya, berarti kan harus dimatikan. Pasti harus boiler yang handle. Tidak nanti pembangkit akan mati total kan. Jadi harus beberapa. Begitu juga untuk pembangkit lainnya tidak ada yang dalam satu pembangkit itu satu pembangkit generatornya, harus ada beberapa. Karena gimana pun peralatan itu ada saat-saat perbaikan, saat-saat ada rusaknya, ada maintenance supaya tidak rusak, ya harus ada. Kemudian kinerjanya dapat diukur dalam hal kapasitas berapa dia menguapkan. Itulah kekuatan dari boiler. Hasil uap tadi ya. Ini didefinisikan sebagai jumlah air yang menguap atau uap yang dihasilkan pada kilometer per jam. Kilogram per jam. Berapa kilo uap yang dihasilkan per jam. Nah, karena dia akan bergerak dari detik ke detik ya untuk memutar turun. Tidak boleh 10 menit berhenti nyala lagi, tidak bisa. Bisa itu harus jalan terus menerus. Hal tersebut nanti berbeda dia sama uap nanti dari PLTN ya. Tidak selalu dia akan memasok bahan bakar. Nah, di sini juga bahan bakarnya harus berjalan terus menerus, berarti dipasok terus menerus. Nah, ini disebut dengan kilogram bahan bakar yang dibakar adalah kilogram per jam per meter permukaan yang dipanaskan. Permukaan dari boiler ya. Jadi berapa bahan bakar airnya itu ya, bahan bakarnya dalam kilogram selama 1 jam untuk memanaskan permukaan sekian meter persegi daripada boiler. Karena tidak semua dari permukaan boiler itu akan dibakar, hanya bagian-bagian tertentu ya. Kalau untuk semuanya akan susah karena dia kan berupa volume ya, susah. Nanti ada juga yang hampir semuanya nanti ya ada. Dan jenis-jenisnya sama. Nah, ini secara umum letak dari mana tabung air dan bahan bakarnya ya. Ada tabung air dan ada tabung api. Nah, apa tuh perbedaan tabung air dan tabung api? Pada boiler tabung air, jadi air bersirkulasi melalui tabung dan hasil panas dari pembakaran akan mengalir melewati tabung tersebut. Jadi tabung airnya, air di dalam tabung ya. Di luarnya dibakar. Kan boiler tabung api ya, hasil dari panas pembakaran melewati tabungnya. Yang di dalam tabungnya adalah bahan bakarnya, hasil pembakaran yang dia berupa api yang seperti gas.
Nah, di sekelilingnya nanti dikelilingi oleh air. Jadi tabungnya itu double. Ya. Kalau tabung air tidak, tabung air di atas, umpamanya di bawahnya tungku. Sedangkan tabung api adalah di dalam tabung itu apinya masuk. Nah, kan panas tabungnya. Nah, tabungnya itu di sekeliling tabung itu ada air. Nah, tentu air nggak mungkin hanya di luar tabung ya, tentu dia ada dalam tabung juga kan. Jadi tabungnya double nih. Untuk boiler tabung api, biaya awalnya akan lebih rendah karena ukuran lebih kecil ya. Sederhana tentunya. Biasanya untuk gas-gas, produksi gas yang tidak besar ya. Tapi tabung api ini risikonya dia mirip dengan gas gitu ya. Dia akan lebih mudah terjadi ledakan. Nah, langsung api ya yang dalam tabungnya. Jadi juga ditunggu kemarin kita bahas kalau ada komponen-komponen lain yang masuk itu risiko ledakan bisa terjadi. Makanya bahan bakarnya disortir dulu ya untuk dari bahan-bahan metal kan. Tabung api seperti itu juga. Jadi tabung api ini bahan bakarnya dia tidak terlalu memilih gitu ya, lebih fleksibel. Tentu nanti hasil dari uapnya, pemanasannya tergantung dari kualitas bahan bakarnya. Jadi volume air yang besar, air yang besar ya, dan sirkulasi yang buruk yang akan memenuhi untuk tabung uap api ini. Itu bisa untuk skala besar dan harus sirkulasinya itu harus lancar gitu. Kalau enggak nanti mudah meledak karena dia bahan bakarnya dalam tabung. Nanti kita lihat yang tabung api itu apa yang digunakan boiler seperti apa gitu. Nah, untuk output yang sama ya, dengan keluasan yang sama ya dari kulit luar dari boiler, tabung api jauh lebih besar dari kulit luar boiler tabung air. Karena tabung air dia yang dibakar ya, itu tabung api memerlukan volume yang besar. Kalau tabung air biasanya sebagian saja, kalau ini lebih banyak ya, lebih luas. Ditangkap volume airnya lebih terbatas dibandingkan tabung air. Tabung air kebalikannya tentu tabung air memerlukan logam sedikit ya untuk ukuran tertentu. Lebih aman terhadap ledakan karena dia hanya tungku ya, tapi di tungkunya juga ada potensi ya, tapi itu lebih aman. Nah kan tabung api tadi kan tungku tetap ada, di dalam tabung ada api atau sudah menjadi gas panas ya. Sedangkan kalau tabung air tidak, hanya ditungku saja. Gas panasnya akan dilewati lagi nanti untuk ke pemanasan lain sebelum keluar ke cerobong asap. Ya. Sehingga dia lebih aman terhadap ledakan tabung air tadi ya, menghasilkan tekanan yang lebih tinggi, dapat diakses dan direspon cepat untuk mengubah permintaan uap. Jadi jika ada daya meningkat tetapi daya belum maksimal itu bisa dinaikkan dibandingkan dengan tabung air. Dan tabung atau drum dari boiler tabung air lebih kecil dari boiler tabung api. Ya. Nah, ukuran yang lebih kecil, tekanan lebih tinggi, tadi dapat atau tempat air tadi dapat digunakan dengan ya. Boiler tabung air memerlukan ruang lantai yang lebih rendah, sedangkan boiler tabung air itu lebih kecil dan tabung api. Ya. Kita akan ambil contohnya. Nah, tabung air tadi kita klasifikasikan sebagai berikut. Ada tabung lurus atau horizontal ya, bisa ada begitu juga seperti drum ya. Dan drum yang bersilang cross drum, kemudian tabung band atau dua tabung, atau tiga tabung, ya, untuk drum head rendah, ya, 4 drum dan sebagainya. Kemudian boiler pembakaran siklon, ini jenis air. Keuntungan tabung air, tekanan tinggi pada 140 kg per cm. Ya. 140 kilogram ya per centimeter. Kita perlu mudah. Kemudian permukaan pemanasan lebih besar ya, karena tidak semua ya. Pasti carek gitu ya. Sehingga menghasilkan uap yang lebih mudah. Permukaan pemanasan lebih besar dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah besar tabung. Jadi tidak satu yang bisa dalam satu tungku itu beberapa. Karena gerakan air yang tinggi dalam tabung laju perpindahan panas menjadi lebih besar sehingga menjadi efisiensi lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang tabung api diklasifikasikan atau dibagi
Jadi itu satu tungku internal ya, berbentuk tabung horizontal, atau nanti rata-rata horizontal ya, atau api pendek dan atau compact. Ini yang banyak yang compact. Tungku eksternal berbentuk tabung horizontal, tungku pendek lokomotif ya. Nanti itu yang bergerak nih ya, yang mobile. Kemudian yang Scott tabung vertikal, nah ini untuk bentuknya nanti ya kita bahas. Kulit vertikal lurus dan tabung vertikal, kemudian tabung horizontal atau cockron ya. Ini cockron ini salah satu jenis dari boiler ya. Kita bahas. Bentukan boiler tabung api, daya rendah, fluktuasi permintaan uap dapat dipenuhi dengan mudah ya, ukurannya lebih kecil ya. Untuk komposisi tungkunya, dan bisa pembakaran internal dan pembakaran eksternal. Ya, kalau tabung api lebihnya eksternal, dia biasanya di luar, kemudian baru apinya masuk ke tabung. Untuk yang berbahan bahkan kadang ruang perapian pembakaran tertutup di dalam kulit selnya, di dalam cangkangnya lah istilahnya ya. Sedangkan untuk pembakaran eksternal, boiler dan tungku dari tungku perapiannya, pembakarannya dipisah pada boiler. Jadi contoh kita ini yang terpisahnya itu ya. Kemudian sama ada posisi tadi, ada vertikal, ada horizontal, ada miring. Untuk aplikasinya ada tetap. Nah ini yang untuk pembangkit. Pembangkit itu dia boiler tetap dan diam. Kemudian mobile itu digunakan untuk kapal atau nanti lokomotif kereta ya. Walaupun sekarang lokomotif itu tidak ada lagi ya. Atau sangat jarang. Kecuali untuk apa kereta-kereta apa namanya untuk pariwisata ya, bukan kereta untuk keperluan sehari-hari ya. Ada, masih ada tuh di bawah lokomotif. Kemudian menurut sirkulasi airnya, sirkulasi alami dan sirkulasi paksa. Kalau paksa dengan pompa ya. Nah, karena pemanasan itu biasanya lebih banyak sirkulasi alami untuk boilernya ya. Karena dia panas itu akan naik ke atas, yang dingin akan ke bawah. Karena dia lebih renggang ya, sama dengan udara. Udara panas itu akan ke atas, yang dingin akan ke bawah. Air juga seperti itu. Nah, kenapa makanya nanti salah satu nanti air laut itu ya, nanti kita pembangkit listrik energi terbarukan itu menggunakan perbedaan ketinggian permukaan air dan permukaan air di permukaan dan air di kedalaman gitu ya, karena berbeda suhunya. Makin dalam dia akan makin dingin. Begitu juga dengan di boiler. Yang panas makin panas nanti akan ke atas. Makin panas dia jadi uap kan, ke atas uapnya. Tidak ada uapnya ke bawah, ke atas. Kemudian untuk menurut tekanannya, ada tekanan rendah, tekanan menengah, dan tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi ini yang digunakan dan menengah dan tinggi digunakan untuk pembangkit. Sedangkan tekanan rendah biasanya digunakan panasnya yang diambil. Ini tidak perlu tekanan yang panas seperti itu apa tadi untuk industri pengeringan obat, tekstil gitu ya. Nah, atau untuk pemanas ruangan. Nah, itu nggak perlu di tekanan tinggi. Bagi dia hanya panas. Sedangkan tekanan menengah dan tinggi itu karena dia perlu menggerakkan turbin. Sehingga dia perlu tekanan yang panas, yang tinggi. Nah, ini yang kita bahas sebagian besar nanti. Nah, ini salah satu mulai kita jenis dari ini tadi ada kokran gitu ya. Apa yang kokran tadi? Nah, ini ya, horizontal. Jadi di sini dia tabungnya vertikal ini ya. Jadi boiler kokran nanti saya lihatin animasinya ya supaya lebih mudah bergerak soalnya kalau gambar nanti itu juga ada. Jadi dari kerangka silinder dengan mahkota memiliki bentuk bulat ya, seperti ceret ke atas ceret tabung ya. Masuk contohnya bawah dulu. Nah seperti ini dia. Ini yang boilernya di atas ini. Ini tungkunya tempat pembakaran. Berarti di atas ya, yang ini vertikal gitu ya. Jadi nanti abu-abunya ya, bahan bakar, pemasukan bahan bakar, dan udara ya. Itu yang seperti kemarin, bukan yang terpisah ya, nanti kan di spray gitu ya. Itu di atasnya, boleh taruh di atas. Kemudian hasil panasnya tentu akan memanaskan boiler. Kemudian hasil sisa
asap tadi, termasuk panas berupa gas itu kan, ini dimasukkan juga ke dalam boiler, tidak langsung keluar ya. Ini masih sangat panas, makanya di dalamnya juga ada pipa-pipa yang tadi untuk hasil sisa pembakaran yang masih panas, ya. Sehingga dia akan memanaskan boiler lagi. Di double dia panasnya, tidak dibuang langsung. Karena kalau dibuang langsung ini pendinginnya di cerobong akan memerlukan peralatan yang lebih besar. Karena nggak boleh langsung dibuang ke udara, bahaya. Dia masuk. Nah, ini saya lihatin ininya dulu. Kita bahas. Saya lihatin simulasi animasinya lah ya. Keren. Kerjanya ya. Itu mewakili yang tadi. Nah, ini dia. Ini yang ini air. Ini nggak penuh ya. Karena ini untuk gas nanti, uap. Tadi tidak boleh penuh. Ini bahan bakaran tadi kan. Tungku pembakaran. Yang tentu di sini bukan terbuka ini di spray ya. Kayak pembakaran, bahan bakar cair seperti mobil atau motor atau diesel. Pembakaran tentu akan memanaskan air yang di dalam boiler. Ini dari metal ya. Nah, kemudian hasil asapnya tadi ini masuk ke sini ya. Nah, ini beberapa komponennya. Mulai dari pertama ini adalah tungku ya, pembuangan abu. Ini adalah tungkunya, tempat terjadinya pembakaran, tuang bakar ya. Kemudian ini keran untuk pembuangan kotoran di air. Walaupun jadi maksudnya air bersih ya, tapi tetap ada kemungkinan terjadinya ada masih yang lolos karena kita nggak mungkin menyaringnya terlalu itu ya. Masih ada kemungkinan lolos. Makanya pada saat ini beberapa menit ya dalam sekian jam akan dibuang. Nah, ini dia pipa aliran gas panas hasil dari sisa pembakaran ya. Pembakaran sedikit panas, itu ada gasnya kan, nah, dia akan dimasukin lagi ke dalam boiler. Sebelum dia dibuang ke cerobong lewat kotak asap sini ya. Yang ada pintunya juga pada saat terlalu banyak asap itu tidak sanggup dia ke sini, dia akan dibuka. Artinya apa? Ada masalah di tungku. Nah, mereka kalau masalah tungku, jika pekat ini asapnya itu ada masalah di tungku. Apa bahan bakar yang jelek atau pembakaran tidak bagus gitu ya di tungku. Itu alirannya yang bermasalah. Nah, ini dari kepekatan asap semakin putih dia kan, gitu berarti pembakaran semakin bagus. Semakin gelap dia, atau hitam, dia akan pembakarannya tidak bagus. Nah, di sini nanti terjadi kelebihan asap yang cerobong ini kan ada diameternya yang terbatas ya, yang tidak bisa disalurkan ke sini akan dibuang. Tapi tungku ada masalah. Nah, tungku itu ya bisa sirkulasinya, udara tidak bagus, bisa masalah terhalangnya oleh sisa abu gitu kan, atau masalah bahan bakarnya yang tidak bagus, atau kombinasi campuran udara dan bahan bakar yang tidak bagus gitu ya, sehingga jadi asap ini dibuang nanti ada cadangan. Kemudian ini masih tungku, sekitar tungku ini ada bata tahan api ya untuk keamanan pekerja. Karena nanti ini kan dibuka manual ya, beberapa jam tentu ada timer ya, buka ada pengontrolan, ini ada apa namanya bata tahan api yang semacam isolasi. Nanti di dindingnya juga kemarin ada selubung pendingin ya. Kemudian ini untuk mengukur ketinggian air. Nah, ini makanya harus ada pasokan lagi. Karena kenapa? Nanti kan jadi uap. Kan? Jadi uap walaupun nanti tetap ada yang masuk ya. Yang masuk lagi ke dalam dari hasil apa namanya? Dari hasil kondensor nanti tetapi kan tidak 100%. Jadi ada tambahan. Jadi ketinggian air harus dijaga. Jadi boleh terlalu tinggi akan
mengakibatkan tempat uapnya akan berkurang. Terlalu rendah nanti ini panasnya akan terlalu tinggi, bisa merusak boiler. Nah, dijaga ketinggian. Jadi ini tempat utamanya ya metodenya. Kemudian ini untuk mengukur tekanan daripada gas ya, uap. Satu tertentu, tapi baru ini katup yang menyalurkan uap tadi ke menuju apa namanya turbin. Tapi tidak langsung ya, nanti ada lagi namanya pemanasan lagi ya, superheater. Nah ini katup pengaman uap. Pada saat ini sudah maksimal, ya, penyaluran sudah maksimal, kemudian tekanan masih naik, maka ini terpaksa dibuang. Kita buang energi ya. Nah, kenapa nggak bahan bakarnya dikurangi? Bahan bakar itu akan gratis, susah lagi menaikkan. Makanya lebih cenderung ini yang dibuang, sehingga tekanan kita bisa terjaga. Kalau dibuang, dia diturunkan langsung ditutup kan. Tapi kalau bahan bakar yang dikurangi pada saat turun, untuk menaikkannya dia butuh waktu. Sehingga lebih baik gasnya yang dibuang, walaupun kita rugi energi. Kalau di sini kan lebih hemat, bahan bakar dikurangi gitu ya. Tetapi pada saat sudah dia turun tekanannya, menaikkannya dia butuh waktu. Nah, sehingga lebih baik gas ini kita buang, karena tekanan akan tetap, tekanan akan naik. Ini akan mudah untuk ditutup lagi, tekanan akan normal lagi. Kalau ini yang kita kurangi, untuk menurunnya kan benar, akan menurunkan tekanan karena bahan bakar akan berkurang gitu kan. Itu perlu waktu lagi dia kan, jadi lebih baik dibuang. Tapi rugi ya mas. Nah, ini apa penutup daripada boiler. Ini dia cerobong asap hasil dari sisa pembakaran ya. Sisa pembakaran ada abu, ada debu, ada asap. Ini asap sama gasnya ya, masuk sini. Karena dia paling ke atas ya. Walaupun sudah sempat masuk ke boiler ya, jadi panasnya digunakan juga untuk pemanasan boiler. Nah, tentu di sini tidak langsung ada penyaringan seperti yang kemarin ya, ada tungku. Jadi gas yang pertama panasnya, kemudian pemfilteran abu, pemfilteran debu ya, dan pemfilteran bahan-bahan dari metal yang masih ada metal dengan abu apa debu-debu yang diserap dengan listrik gitu ya. Kemudian juga akan memfilter gas-gas yang beracun. Nah, ini ada ya, baru dibuang. Inilah cara kerja dari, nah kemudian ini tadi yang pembuangan pada saat air mendidih itu kan dia bergejolak. Jadi kalau ada kotoran pun dia akan rata, gitu kan, ada di atas di bawah. Karena dia berat pasti akan ke bawah, akan dibuang. Walaupun tidak ditunggu mengendap ya, tidak mungkin mengendap. Kalau mengendap pasti kan didinginkan dulu. Didinginkan ini mati kan, tidak bisa. Ini dalam keadaan nyala maka dibuang beberapa waktu itu. Sudah cara kerjanya. Kebakaran, asap pemanasan ini uapnya. Itulah proses kerja daripada boiler. Mati lagi ya. Nah, di sini tidak dibahas pembuangan abu debu ya, ini khusus boiler ya. Mana kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tidak azan ya. Nanti kita istirahat dulu ya, azan maghrib. Nanti kita kembali setelah sholat maghrib ya. Istirahat. Iya, Pak. Itu proses dari boiler oklan tadi ya. Lanjutkan lagi. Ikut keterangannya di sini ya. Tadi kerjanya sudah kita lihat lewat video tadi. Jadi dia ada kerangka silindernya yang seperti cerek gitu ya. Dengan mahkota, tapi di atasnya itu tempat uapnya ya. Nah, bagian bawah tempat airnya. Tungku berbentuk setengah lingkaran tadi ya. Kemudian pembakaran keterapiannya di bawah bagian bawah. Kemudian batu bara dimasukkan, apakah nanti yang butiran atau yang spray, biasanya yang besarnya di kayak bubuk ya. Kemudian ada
di sekitar tungku itu dibatasi dengan dipagari ya dengan batasan api. Kemudian dari gas panas dari ruang bakar akan mengalir melalui tabung frontal ya. Diameternya sekitar 6 cm, kayak pipa lah ya, pipa-pipa. Jumlah cukup besar ya. Tabung api itu memindahkan sebagian besar panas ke air. Jadi bukan hanya dan panas, pipa sebagian besar ya. Karena dia sudah menjadi gas dan sangat panas ya. Dan baru dia dibuang. Tapi lewat seperti yang kemarin ada filter-filter segala macam ya. Tidak bisa langsung hasil dari gas asap ini tergantung dari gas sama asap yang keluar. Karena ada filter-filter, abunya juga diputar, karena nanti gas yang dibuang, asap yang dibuang ini ppm-nya harus melalui persyaratan ANDAL ya. Kemudian juga yang namanya gas dari bahan bakar padat itu macam-macam, ada juga nanti gas-gas yang beracun yang akan diputar dulu harus dibuang ke udara atmosfer. Jadi hasil uap tadi, nah, dia akan disalurkan setelah tekanannya dicapai gitu ya, tekanan itu. Makanya perlu waktu kan, dari air menjadi uapnya perlu waktu, kemudian untuk mendapatkan tegangan ini juga memerlukan waktu. Nah, baru dia akan disalurkan, jadi sebenarnya nggak langsung ke ini ya, nanti lewat ini lagi dulu apa namanya, superheater ya. Superheater itu dari pemanas ini juga ya, dari hasil apa tungku ini juga superheater. Kalau ini dia memanaskan air menjadi uap, di sini nanti uap akan dipanaskan lagi superheater. Kalau untuk air ininya tentu dari economizer ya, air yang sudah dipanas baru masuk sini. Jadi bukan air dingin murni. Lewat setelah lewat economizer air yang masuk itu sudah terpanas. Tapi belum menguap ya, di sini diuapkan. Yang kata pengaman tadi. Nanti di sini juga ada sebenarnya di sini nggak di kan ya, apa pembuangan pada saat apa namanya, tekanan sudah maksimal, tapi tekanan di dalam boiler masih tinggi, ini harus dibuang sebagian, gitu ya. Pembuang energi kita. Ya. Ini itu darurat asap ini. Saat asapnya sangat banyak sehingga tidak tersampung oleh apa namanya di sini cerobong, nah, sehingga akan mengganggu pembakaran yang panas akan berkurang karena ketutup ya. Sama juga nanti waktu di gas di uapnya ya, makanya harus dibuang. Nah, jika terjadi sesuatu di bahan bakar, apakah bahan bakarnya kurang bagus, ada sirkulasi yang tidak lancar, sehingga nanti banyak asap ya harus dibuang. Dan ini sudah abunya ya, pemprosesan di kemarin ya. Kemudian ini dalam jangka waktu tertentu ini harus dibuang supaya menghilangkan kotoran-kotoran. Makanya level air harus dijaga. Ditambah kan, tidak cukup hanya dari air hasil kondensor. Karena itu hasil kondensor kan sisa dari uap. Dan kali diceritakan penyerapannya, bara atau minyak, ini bahan bakarnya ya. Bara atau minyak itu biasanya digunakan sebagai cadangan ya. Kemudian untuk pembersihan debu, kemudian kerak-kerak lainnya tadi ya dibersihkan. Ya, di udara tadi sudah peredam, dicerobong ya, yang dia ditampilkan ya untuk mengontrol keluarnya gas panas ya. Jadi harus difilter, tidak bisa bebas yang dihasilkan langsung dibuang, tidak bisa. Harus dikontrol berapa yang boleh diperbuangkan, suhu berapa, kemudian ppm-nya ya per meter itu ukurannya ya dari asap tersebut yang boleh dibuang. Itu setelah melewati gas-gas yang beracun tidak boleh dibuang langsung. Ya. Kemudian juga di cerobong itu ada nozzle uap ya, ini untuk melepaskan gas buang melalui cerobong asap. Enggak ditampilkan di sini ya. Ini yang sangat kentara itu sangat kelihatan ya. Kompak ya membutuhkan gas minimal karena dia vertikal ya ke atas.
bahan bakarnya juga agak bebas, tetapi tentu dengan bahan bakar yang lebih bagus seperti kalsium sama batu bara ya, yang butiran, ya dengan yang gumpalan apa yang gede-gede atau dengan yang sudah bubuk itu akan berbeda kualitas pembakaran sama kualitas apinya nanti sama asap. Tapi dia lebih fleksibel bahan bakarnya. Ini dia untuk cocok untuk kapasitas kecil ya. Efisiensinya sekitar 70% untuk batu bara dan 70% kalau minyak. Lebih tinggi minyak kan, tapi harganya jauh lebih tinggi ya. Untuk yang kena kebakar situ daerah pembangannya, ya ini ya, kena langsung dan kebakar. Dan dibakar kan ya. Terus 10 banding 1 sampai 25 banding 1. Tidak semua yang kena bakar ya, bagian saja. Makanya gas buangnya dimasukkan lagi ke cerobong, ke pipa-pipa yang masuk ke dalam boiler. Sehingga akan panas dari gas buang tadi sangat akan membantu pemanasan daripada boiler. Yang tadi sudah kita bahas, mengukur pressure gauge, mengukur tegangan untuk menunjukkan tekanan batas berapa. Nah, itu yang sebelum kita capai belum bisa disalurkan ke boiler, ke generator. Kemudian level air, tidak boleh airnya terlalu banyak atau lebih rendah. Terlalu banyak nanti gasnya berkurang, uapnya ya, terlalu rendah nanti panasnya tinggi karena tungku kerjanya sama itu ya dengan bahan bakar yang sama yang dipasok. Jangan dibuat tingkat tertentu ya, tidak boleh akan terlalu panas atau kamu akan rusak. Kalau terlalu melimpah, dia akan uap kita akan berkurang. Ini tadi dia keterangan safety. Mencegah peningkatan tekanan uap di atas tekanan yang didesain. Jadi kalaupun sudah disalurkan, tetapi masih naik juga tekanannya, nah dibuang. Walaupun kita akan membuang energi sebenarnya, kan? Tapi itu demi keamanan. Jika tingkat air dalam air turun, ini kan, possible plug ini boiler dan tabung akan terlalu panas, makanya akan terbakar akibatnya. Ya. Makanya harus ada pertama. Jadi mencegah suhu tertentu pada bagian kulit daripada boiler, ya, ini akan membuat dia akan merusak nanti. Maka dia akan didinginkan ya. Blow off cock itu kayak leher angsa gitu ya untuk membuang kotoran-kotoran tadi ya. Pada saat dia air mendidih dan dia akan air bergejolak akan dibuang pada waktu tertentu dan dengan lama tertentu seperti kotoran lumpur, pasir, garam ya. Kalau pemanasan akan tersimpan di bagian bawah boiler. Jika tidak dipindahkan, nah dia akan mengganggu transfer panas ya. Semacam ini dia, semacam isolasi jadinya kan. Ketika panas kan terjadi kehalang oleh kotoran-kotoran ini. Nah, harus dibuang. Nah, jika kandungan garam kalau nggak dibuang ya meningkat, endapan garam ini akan dipindahkan dengan bantuan blow off tadi. Nah, nanti kan uapnya akan pergi kan, jadi yang penguapan itu garam nggak ikut ya. Seperti makanya orang buat garam di laut, air laut sudah masukin di dalam kolam-kolam, kemudian dengan panas matahari, air akan menguap tinggal garamnya. Ini sama. Makanya minumnya akan mengendap, makanya dibuang lewat berkopok tadi atau leher angsa tadi. Jadi dia dibuangnya pada saat lagi beroperasi ya, akan panas itu, sangat panas itu, dibuang. Kalau tidak nanti garamnya akan mengendap. Nah, dalam penguapan garam tidak akan ikut menguap seperti orang bikin garam air laut gitu ya. Jadi dia akan air yang menguap tinggal garamnya. Jadi kalau di sini juga sehingga nanti kalau sini garamnya mengganggu pemanasan boiler. Ya ketika dia dibuka, ya, selama boiler berjalan ya selama terjadi kebakaran itu pemanasan, uap yang tinggi akan mendorong air dan bahan yang terkumpul di bagian bawah sedikit keluar. Nah nanti airnya disaring lagi itu bisa digunakan lagi, diendapkan ya. Nah, meniup air keluar juga mengurangi konsentrasi garam. Jadi yang garam yang di dalam boiler akan berkurang.
sehingga dia juga akan lebih aman bagi boilernya. Sebabnya garam nanti juga lebih korosinya dari boiler akan mudah korosi. Jadi pembuangan tadi atau belah kokok tadi dioperasikan setiap 5-6 jam sekali dan bekerja beberapa menit. Jadi selama 5-6 jam buka beberapa menit, tutup lagi. Sehingga kan air akan berkurang kan. Tapi garam-garam dan endapan lumpur itu tadi akan keluar. Walaupun tidak semuanya kan, makanya dalam berapa jam dibuang lagi, dalam berapa jam dibuang lagi. Dan konsentrasinya cukup tinggi dibuang lagi. Karena yang menguap air kan endapan tidak ikut menguap secara kerja. Steam stop atau katup penyetop uap ini mengatur aliran keluar ya. Berapa yang diperlukan pada saat tekanan cukup rendah berarti uapnya harus besar supaya tekanan ke turbin cukup. Pada saat tekanan lebih tinggi berarti katupnya akan lebih kecil karena tekanan lebih tinggi gitu ya. Sehingga tekanan yang ke apa namanya turbin tetap terjaga. Ini feed check atau katup pengontrol umpan, ini air ya, dipasok ke boiler melalui katup ini yang berasal dari economizer ya. Jadi yang sudah air awal atau nanti air tambahan atau air yang hasil dari kondensasi atau hasil dari kondensor ya. Uap yang didinginkan di ujung nanti setelah menggerakkan turbin. Jadi karena air umpan kurang, ya, tekanan boiler akan tertutup mencegah aliran uap kembali. Kemudian yang kedua, kalau tadi dia yang bentuk vertikal kan, gimana yang bentuk horizontal? Ini dia boiler Lancashire ya. Ini ada tabung api. Nah, tadi ada tabung air kan, tadi ini tabung api. Walaupun sebenarnya yang Cochrane tadi tidak murni tabung air, karena di dalamnya juga ada tabung api ya. Ini sebenarnya tabung api. Pipa-pipa. Di dalamnya adalah gas panas ya, hasil pembakaran. Nah, ini yang tabung airnya. Sebenarnya nggak murni ya, tabung api. Nah, ini yang dia murni tabung api, Lancashire nanti dia bentuknya horizontal. Yang kita lihatin lagi nanti bentuknya. Ini bentuk dari samping ya, ini dari depan, ini dari atas. Nah, mana yang tabungnya kita lihatin nanti ini dulu. Videonya ya, ada tabung Lancashire. Ya, lebih mudah ini ya. Nanti kita jelaskan lagi. Ini bentuknya. Ini besar besar. Tadi batasan api tadi ya. Jadi dia tabungnya ada double. Di dalamnya yang dari tungku ke tabung, di luarnya ada tabung yang besar. Ya sesioner ya, tetap yang diam ya. Horizontal, tekanan rendah, pembakaran dalam, ya, tabung api, sirkulasinya alami gitu ya. Karena masih belum 16 bar. Laju produksi uapnya 9.000 kg per jam. Efisiensinya 50-70 nanti tergantung bahan bakar. Diameter selnya di dalam nih 2-3 meter, kemudian di bagian luarnya 7 meter. Double deh ya. Nah, yang 2-3 meter ini apinya di dalam atau nanti gas sebenarnya ya, tidak berupa gas panas. Berikutnya sesini nanti kita lihat nanti akan dari atas, dari samping, dari depan. Nah ini dari atas, ini yang tabungnya yang dalamnya. Ini bahan bakar tungku. Sehingga dari pembakar sini api akan mengalir itu sebenarnya gas ya. Ini panas tabungnya, ini air yang tabung besar tadi ya. Tabung besar tadi. Sehingga airnya karena ini panas, airnya mendidih. Kalau tadi kan ada juga ya, cuma pipa-pipa kecil ya. Dan ini hanya 2 dalam satu pipa besar. Ada beberapa ya, atas tadi kan puluhan. Dia yang pipa pipa
Ini aliran tadi kan, aliran gas panas hasil pembakaran tungku. Masuk ke cerobong asap ya. Ini bahan bakar. Jadi dia tidak tidak harus yang bubuk ya, karena yang butiran ini bahan bakar. Bisa juga yang bubuk tergantung bentuk tungkunya ya. Karena dia tungku di dalam bakaran batu bara. Nah, sehingga nanti ini dari samping air akan karena ini panas pipanya tentu air di dalamnya lama-lama mendidih dan menjadi uap di atasnya juga. Dan jadi isinya separuh nanti ya berkurang. Di atasnya kan uap. Asapnya itu keluar ke cerobong sama dengan tadi. Ya, ke atas tadi dari samping. Ya, tadi. Jadi air akan mendidih, lama akan menguap. Nah, ini di atasnya sama dengan tadi. Katup pengaman, katup pengalir ya, dan pengukur tekanan uap dan pengukur ketinggian air ya sama. Cuma dia horizontal ya. Dari samping dari tungku ya, masuk ke cerobong. Itu disaring ya. Nah, air umpan dari, nah airnya kan akan berkurang kan, akan jadi uap. Dimasukkan lagi, ini hasil dari kondensor dan tambahannya. Di kondensor kan tidak tunggu lalu memanaskan lagi, karena dari air panas. Dari depan, nah ini dari samping ya. Cara kerja berbahaya pada saat berbahaya. Ini kira setengah dari air, setengahnya uap. Hanya air selalu ditambah. Level ketinggian air dijaga. Uap bagian atas, air bagian bawah. Nah, dengan karena tertentu, ini tadi untuk tipe priming, tapi untuk apa karat gitu ya. Jaringan. Saya baru katup. Jadi uap kering lah ya. Ini setelah melewati ini tadi piping tadi ya. Kering semacam superheater. Semacam pengaman yang manhole-nya. Yang luar. Ini pembuangan kotoran air kotoran sama garam. Nah itulah cara kerjanya dari pipa api nih ya. Dari pipa air, mulai pipa air, pipa api. Yang keuntungannya sederhana, mudah dioperasikan, mudah untuk penempatan dan maintenance-nya, biayanya lebih efisien. Permintaan untuk luas ini tentu lebih luas ya karena dia horizontal ya. Untuk apa pasti produksi kecepatan produksi uapnya rendah, kemudian memungkinkan panas hilang lalu sungai dan tabungnya, kemudian efisiensi lebih rendah. Beberapa keuntungan yang kemudian ya untuk turbin untuk kapal ya pintu bakarnya bukan batu bara sebagai apa namanya uap. Nah, kalau ini seperti untuk di darat ya, tapi udah jarang kalau pakai. Kalau di kapal masih kapal besar biasanya ya. Ini bukan batu bara ya. Kalau kapal selam itu biasanya dia bahan bakarnya nuklir ya. Itu dia nanti saya ini dulu. Bentar, saya. Satu lagi nih ya, ini kita itu jenis turbinnya hari ini. Lokomotif yang terakhir tadi. Gunung api tadi ya. Ini sudah kita terangkan tadi itunya ya di video. Ini di samping
dari atas, kelihatan dari atas dari besar. Jadi tungkunya. Sekalian pembuangan pembuangan kotorannya di saat airnya masih mendidih. Pada waktu-waktu tertentu, jam-jam berapa sekian jam dalam satu hari, kemudian berapa menit dalam satu kali pembuangan. Jadi untuk tungkunya jangan di ujung sehingga apinya akan mengalir ke depan. Kenapa dia ke depan? Karena ditekan dari tungku kan matinya. Hanya tungkunya bagian mana ditutup setelah terjadi pembakaran dengan pasokan udara tentunya tidak mati. Inilah Lancashire. Sudah sama dengan tadi, pas transfer, terobong sama ya. Pintu geser, ada kok fosil plug untuk terobong asap. Untuk pengecekan umpan air ya, ketinggian air, volume air tetap dijaga. Dan juga tadi keuntungan kelemahannya ya, luas tempatnya lebih luas, ya. Perawatan cuma perawatan mudah. Cocok di mana cadangan air panas yang dibutuhkan besar. Ya. Untuk situasi beban lebih mudah karena tabung air api ya. Superheater nanti ya. Ini hasil kalau tadi kan 50-70 kan belum superheater ya. Ini superheater terus dapat dengan mudah dimasuk ke dalam sistem. Sehingga meningkatkan efisiensi yang tadi 50-70 menjadi 80 sampai 45%. Tadi di video belum lewat superheater ya. Superheater ditembakkan di akhir ujung cerobong ya, hasil dari pemanasan hasil gas buang ya, masuk ke cerobong. Kalau boiler tadi dia memanaskan air jadi uap, superheater ini dia memanaskan uap yang sudah jadi uap yang dipanaskan, sehingga dia akan lebih panas lagi dan tekanannya lebih tinggi lagi. Ini efisiensinya akan naik, kan? Jadi uap tadi melewat superheater menyerap panas dari gas panas yang tadi sangat panas. Nah, gas panas dipanaskan lagi, gas panas, tekanannya akan tinggi. Dia baru masuk ke hose gas tadi, dibuang ke cerobong tentu lewat penyaringan tertentu. Kemudian di air umpan lewat economizer, jadi air yang masuk itu adalah berupa air panas. Tapi kalau economizer itu dia memanaskan air, kalau superheater itu dia memanaskan uap yang sudah air yang sudah diuapkan. Air umpan yang dipanaskan tadi, sehingga lebih mudah untuk dijadikan uap. Nah, ini yang terakhir untuk hari ini, boiler lokomotif. Ini juga menggunakan tabung api, cuman dia bergerak. Kalau tadi Lancashire, Cochrane itu dia diam atau stasioner ya. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Tapi dia stasioner. Ini dia juga horizontal, tetapi dia bergerak lokomotif. Ya kapal mirip tapi ya, cuman bahan bakarnya tidak batu bara. Kita lihat juga ininya tadi ya. Dia tabung apinya banyak. Oh tadi kan hanya beberapa ya. Kalau cangkang yang besar, tabung besar, ada beberapa tabung kecil. Layar api ini juga banyak. Keterangannya tadi ada. Kita lihat dari simulasi lagi. Ya, lebih cepat ini ya, lebih kelihatan. Ini ada dua, nanti ini yang seperti ini dulu ya, yang videonya dulu, nanti baru yang animasinya. Ini contohnya kereta zaman dulu ya. Nanti ini dia bisa digunakan untuk apa namanya kapal ya. Dan bahan bakarnya bukan panas. Ini kereta zaman dulu. Sekarang masih ada untuk kereta wisata ya di Jawa Tengah kalau nggak salah. Masih ada menggunakan ini. Cuman hanya sekali seminggu kalau nggak salah jalan. Ada libur ya. Ini langsung kerjain tadi ya. Ruang bahan bakarnya itu baru ada di ruang bakar. Cuman kalau tadi dia untuk memutar turbin, kalau ini langsung kayak piston ya, menggerakkan roda. Dia kerjanya maju mundur saja. Cuman nanti
dia maju mundurnya bukan ke as ya, ini dia agak bagian bawah ya. Kalau ke as nanti dia maju mundur nih kereta. Kalau ini dia kan kayak kalau kalian tahu mesin jahit, dia seperti ini. Mesin jahit kan juga hanya tidak 360 derajat kita putarkan, hanya maju mundur, tapi dia di samping sehingga dia akan berputar 360. Tapi dia ke baling-baling dihubungkan ke baling-baling kali bagi kapal. Cuman dia bukan yang lokomotif ini, dia pakai bahan bakar gas atau minyak. Nah, ini yang batu bara, benar batu bara. Ini asapnya sangat banyak ini, abunya juga ya. Ini rumah daripada uap tadi yang sudah menjadi uap ya. Itulah yang disalurkan nanti ke ini masuk ke ruang sinder ya. Nah, ruang sinder itu akan dihubungkan ke roda. Ini bahan bakar, ini ruang bakar, ini yang pemanas tabung tabung apinya, yang di ininya ada air ya. Disimpan nanti di dalam ruang gas, ruang uap. Ini asapnya dikeluarkan cerobong. Nah, kalau ini karena bergerak ya, dia lebih tersebar ya. Jadi nggak terlalu orang mikirin. Kalau sekarang kan memang tetap tetap ini ya, seperti mobil juga kan, polusinya tetap banyak. Nah, ini sudah jarang digunakan, tidak ekonomis, membutuhkan ruang yang banyak karena kecepatannya rendah dibandingkan dengan diesel atau listrik. Ini silinder tadi. Nah, silinder yang dihubungkan udah mirip dia diesel atau bensin. Cuma di pembakaran luar. Kalau di apa pembakaran dalam kan di silinder ini tidak di pembakaran. Dan jadi kalau ini gerakan luar, dia akan mendorong silinder, silinder akan menggerakkan roda. Itu kita lihat di produk ini. Pas hubungannya. Jadi tidak semua roda yang ada penggerak, yang lainnya hanya untuk jalan ya. Seperti yang kereta kan juga, yang diesel tidak semuanya itu roda kereta itu dihubungkan ke penggerak. Yang lain hanya untuk menjalan, ikut jalan aja gitu. Ini yang piston. Ke kanan akan mendorong ke depan, kemudian kosong, balik lagi, depan lagi, balik lagi, seperti itu dia. Balik. Ambil dorong gas tadi maju ke depan. Aja sini. Ini habis, balik lagi ke belakang kan, isi lagi gas, dorong lagi, seperti itu kerjanya berapa kali. Nah, balik. Panas kan, dorong. Buang kan, kosong dia balik lagi kan. Ini ngatur yang ngatur, maju mundur. Panas dorong ke kiri, dia kosong, balik ke kanan, nanti dorong lagi sini kan. Mirip-mirip ini kita semua. Mirip dengan pembakaran dalam, diesel atau bensin. Cuman dia dibakarnya di luar. Nah, kalau diesel nanti pembakaran di sini, sama bensin ya, pembakaran di sini. Ini kan enggak, ini ada gasnya ya. Tidak ada pembakaran sini, hanya dorong oleh dorongan gas uap panas. Jadi lagi yang terkerja. So, balik lagi. Ini yang di atas, ini katupnya yang ngatur kan. Masuk lubang ini nih. Lubang dorong sini, ini tarik lagi dia. Sehingga ini kan geraknya hanya maju mundur kan. Makanya ini tidak di as, di ujung. Nah, ini dia agak ke bukan di tengah pas ya. Agak ke atas atau ke bawah. Sehingga dia akan bisa memutar 360 derajat. Nah, saya pilih satu lagi. Kencang kan. Padahal dia pistonnya hanya gerak maju mundur. Itu juga nanti diesel sama bensin ya. Sama seperti itu juga. Hanya bergerak maju mundur, piston itu kan. Tapi dia kok bisa memutar. Nah, kerjanya seperti itu. Piston juga seperti itu nanti untuk diesel. Ya. Ada dua tak, ada yang 4 tak. Diesel itu 4 tak. Ini saya tadi. Sebentar, salah. Ya.
Sebentar, saya ini lokomotif. Bentar ya, terakhir. Ini tambahan aja dari yang tadi ya. Nah, tambahan dari tadi ini cuman tadi ada ransumnya, ransum kerjaan aja ya. Jadi ya, tabung api yang corobong besarnya itu sama tadi. Nah, ya, sama dengan tadi. Ya, piston, cara kerja piston. Nah, itu cara kerja daripada lokomotif. Kalau untuk yang di darat itu sangat jarang dipakai lagi ya, kecuali yang tadi saya bilang untuk apa namanya, untuk wisata. Tapi kalau di kapal itu masih ada ya. Tapi dia bahan bakarnya bukan ini ya, dia sudah seperti dia PLTG istilahnya nih ya, mesin gas ya. Karena tidak mungkin dia menggunakan untuk kapal itu menggunakan bahan bakar batu bara. Terlalu memerlukan banyak ruang dan walaupun di laut ya itu polusi juga nggak boleh, ada batasnya juga. Ini ada sama tadi, ini ruang kotak apinya tadi ya, ruang bakar, kemudian ini abu ya, atau asap dan segala macam sama dijelaskan tadi. Nah, ini banyak nih ya, pipa-pipanya lebih kecil ya, lebih kecil tadi di otomotif ininya. Nah, ini badannya nih ya, ukuran. Nah, tabungnya itu kira-kira diameternya itu hanya 13 cm ya. Berubah di 20-an lah ya. Dengan total luas ininya tadi adalah sekitar diameternya 1,5 meter untuk tabung airnya. Di dalam tabung air tadi, tabung apinya ada berdiameter sekitar 13 cm. Dengan jumlah yang cukup banyak ya. Cara kerja daripada lokomotif ya, walaupun tidak banyak dipergunakan di darat, tapi di laut masih ada dengan bahan bakar yang berbeda, lebih ke gas dia ya. Jadi dia turbinnya sebenarnya turbin gas. Nah, untuk kapal-kapal besar itu diesel itu terbatas kemampuannya ya, karena dia memerlukan apa, mesin yang bisa menggerakkan baling-baling dengan tenaga yang besar. Seperti kalau kapal-kapal besar itu ya, kapal-kapal tanker, kapal penumpang itu sangat besar ya. Sehingga dia tidak cukup dengan diesel. Diesel itu hanya cadangan. Sama juga di untuk pembangkit ya, diesel itu bagian cadangan. Kecuali, nah pembangkit itu kan di daerah terpencil atau daerah yang jauh dari sumber jaringan listrik. Lagi juga kapal kecil atau menengah itu bisa diesel langsung. Untuk kapal kecil ya, itu dia langsung bisa mesin. Juga untuk pembangkit. Untuk kapal besar ya, yang menggunakan turbin gas di sebenarnya. Gas. Juga tadi sama ya, sama terus udara semakin ada buat sama untuk buang kotoran sama.
Cuman dia tidak boleh terlalu tinggi ya seperti yang stasioner karena dia bergerak ya. Apakah bergerak di laut atau di ini karena menghabiskan ruang, dia lebih sifatnya horizontal. Jadi ini startnya lebih cepat ya karena dia lebih terbatas. Karena dia memerlukan gerakan ya, kan nggak mungkin nunggu setengah hari dulu baru bisa jalan kan nggak mungkin kalau kapal sama itu ya. Dia lebih cepat makanya pakai tabung api yang tabungnya kecil-kecil tapi banyak sehingga dia akan cepat memanaskan itunya. Makanya kalau kapal-kapal kalau kamu ke pelabuhan tuh tidak selamanya kapal itu kecuali dia mau sandar berapa hari gitu ya. Kalau mau berangkat lagi tuh nggak pernah dimatikan mesinnya semua. Karena dia menurut pemanasan yang lebih beda dengan mobil kan. Mobil akan lebih cepat starternya. Kalau ini dia lebih lama. Nah kecuali kalau kapal yang kecil, itu dia diesel ya, itu sama dengan mobil. Itu kalau kapal besar dia mesinnya itu tetap bergerak kecuali dia sudah benar-benar mau sandar berapa hari gitu ya. Kalau sandar hanya berapa jam dia tidak akan dimatikan. Kecuali mesin-mesin tertentu ya. Misalnya memastikan mesin utama tidak. Nah, dia itu adalah turbin gas. Hanya selalu ada di samping kapal itu air keluar gitu kan. Itu adalah air pendingin ya. Artinya apa? Mesin mesin nyala itu. Mesin nyala. Nah, kalau untuk lokomotif tadi ya tidak ada pakai bata tadi ya bata tahan api ya, karena dia makanya ruangannya khusus untuk apa namanya ruang makan sendiri, bahan bakar sendiri, kan, baru ruang-ruang lain untuk yang diangkut ya, apakah penumpang atau barang. Jadi dia ukurannya lebih kecil, lebih pendek ya karena dia bergerak. Kalau tinggi nanti akan mengganggu jalannya lokomotif. Ini contoh dari tipe WG gitu ya. Itu kita tekanan 20 atmosfer lah ya. Penjelasan kehidupan kita. Kalau boilernya 8.500 kg per jam. Itulah contoh. Nah, nanti beberapa boiler lain akan kita ini kan ke depan. Dalam industri nanti ya, tekanan tinggi. Nah, sampai di sini untuk minggu ini kita boiler, masih ada satu lagi boiler ya. Baru nanti kita masuk ke turbin. Terima kasih. Pak, si Yuni izin katanya trouble jaringan, Pak. Oh ya, kalau online itu emang gitu kita ya. Iya, Pak. Kita juga ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih.